Ini sudah ada speaker Bluetooth Advance ya, dengan kerusakan. Kita hidupkan, lampu nyala. Nah, di sininya agak lambat ya untuk hidupnya. Biasanya mau hidup ini. Nah, di sini ya tidak mau hidup. Biasanya mau hidup ya, cuman dia terbaca low bed ya. Udah mau ya. Baik, kita sambil pancing sambil cas ya. Kita cas. Cas, ada nyala lampu indikatornya. Tetap dia tidak mau hidup. Coba kita bongkar dulu. Sini ada baterai, ini jalur baterai. Coba kita cabut dulu. Tetap nggak mau ya. Tidak ada suara. Coba dulu kita cek dulu tegangannya. Lalu kita cek ke baterainya ya, apakah baterainya mencukupi. Terus baterainya ada ya 4 volt, berarti kategori udah full ya ini ya, 4 volt. Pasang lagi. Lampu tetap nyala, Bluetooth tidak mau nyala. Coba kita cek tegangannya di kaki switch ya. Ada, di sini ada di switch. Ini kumparan nih, lilitan ada. Nah, tegangan ada ya di sini ya. Nah, ini adalah IC power speakernya ya, power amplinya. Ini IC chip Bluetoothnya ya, prosesor dan semuanya di sini ya.
Bluetooth mode. Low battery, please charge. Power off. Nah, kasusnya seperti itu ya. Seolah-olah baterainya tuh kosong ya. Padahal kalau kita ukur baterainya itu tuh, ada isinya 4 volt ya. Dan kalau misalkan permasalahan ada di baterai, kalau kita sambil dicas, kita bantu dengan cas, otomatis ini hidup normal ya. Tetapi ini tidak. Nah, Bluetooth mode. Low battery, please charge. Power off. nah seperti itu ya. Jadi coba kita cari dulu apakah ada yang short. Ada yang short atau ada yang aus ya, yang rusak ya. Misalkan regulatornya yang rusak, pembagi tegangannya, atau IC Bluetoothnya yang rusak ya. Nah, jadi kita identifikasi dulu, cek dulu tegangannya. Nah, di sini ada USB ya. USB itu adalah untuk flash disk ya. Jadi dia mengeluarkan tegangan sebesar, kalau untuk pada umumnya sebesar 5 volt ya. Nah, tapi tergantung rangkaian, ada juga yang seperti tegangan baterai ya, 4 volt ya. Jadi tergantung rangkaian ya, ada yang meng-up menjadi 5 volt, dari 4 volt menjadi 5 volt yang menggunakan step up. Ada juga yang tidak ya, digabung ke jalur baterai. Nah, di sini kita cek dulu jalur tegangan untuk USB ini. Apakah ada berapa volt gitu ya keluarnya? Kita buka dulu. Di sini ada 4 baut ya. Duh, jatuh. Oh, ini harus buka dulu. Ini harus buka switch ya. Nah, kalau buka switch kita kesulitan ya. Nah, kita cari kabel aja. Kita colok ke sini dan kita ukur tegangannya. Nah, kita korbankan kabel bekas cas ya. Kita potong. Maaf ya, goyang-goyang ya, kameranya tersenggol. Nah, di sini kita ambil 2 kabel ya, ujung sama ujung. Kabel begitu kita colok ya, karena kalau buka switch dulu agak repot ya. Nah, kita
colok seperti ini. Udah gitu kita hidupkan. Kita ukur tegangannya ada enggak gitu ya, sebesar minimal 5 volt ya. Bluetooth mode. Low battery, please charge. Power off. Tegangannya berubah ya, menjadi 2,5. Tekan lagi. Jadi baterainya ini drop ya, kalau begini tegangannya drop. Nah, kita telusuri jalurnya ya. Kita telusuri jalurnya dari plus minusnya itu ke mana ya, ke rangkaian mana gitu ya. Kita ke sini ya, ke mode buzzer ya. Ini ada abu-abu sama pink ya. Kemungkinan nih abu-abu ini adalah ground ya. Coba kita cek ke ground. Ya benar. Nah, yang ini kita cari apakah dia jalurnya ke jalur fibat. Bukan ya. Oh, jalurnya ada ke dioda sini ya. Jalurnya ke dioda sini. Nah, terdengar bunyi ya, tit ya. Nah, dari sini coba kita cari dulu ya, kemana ya lompatnya. Oh, ke sini. Lompatnya ke sini. Nah, ini adalah dioda. Bisa dilihat ini adalah dioda ya. Yang mana dioda ini adalah tegangan suplaian dari jalur fibat ini ya. Nah, satu jalur ke sini, berarti ini ada sebagai filter ya. Ini jalur baterai masuk ke sini melalui dioda. Ya, coba kita ganti dulu diodanya. Nah, kalau ke sini dia melewati kumparan ini ya, induksi ini, baru masuk ke jalur power ya. Tuh. Sini. Kalau ini ke sini. Ke sini masuk. Nah, coba kita ganti dulu dioda yang ini. Nah, di sini saya sediakan dioda yang agak besar ya. M7 serinya.
Ini adalah garis putihnya. Seperti ini, kita ganti ya. Kita lepas dulu dioda yang ada ini. Untuk keamanan kita cabut dulu tegangan baterainya supaya tidak ada konslet. Oh, sebaiknya sebelum kita penggantian, coba kita ukur dulu ya tegangannya. Tegangan di sini apakah benar drop ya? Apakah benar jalurnya drop sama seperti coba kita hidupkan. Sudah hidup, kita ukur tegangannya nih, terus Bluetooth mode. nah 4,9. Nah, turun lagi ya, Low battery. Please charge. 4,8. Power off. Nah, turun ke 2,6 gitu ya. Coba kita hidup, matikan lagi. 2,5. Tuh 2,5 ya. Nah, coba kita langsung aja kita ganti ya. Kita ganti diodanya. Kita gunakan solder aja. Cabut baterainya. Mungkin videonya ini agak sedikit panjang ya. Gak apa-apa ya, kita sama-sama belajar supaya kita sama-sama paham. Di sini ada dioda. Nah, ini katoda, yang ini anoda. Jadi mengarah ke sini ya. Dari jalur baterai switch ini mengarah ke jalur USB tadi. Kalau dipasang gini nggak cukup kakinya, kita miringkan aja ke switch ya. Ini agak sulit ini masangnya nih. Kita gunakan bantuan pinset. Ini agak sulit ya soldernya, karena ini soldernya besar sekali. Aduh. Nah, kita miringkan aja seperti ini. Udah gitu kita solder yang ada di kaki switch ini. Nah, karena ini satu jalur juga, berhubung ini diodanya agak besar ya dari yang bawaannya. Duh, kering nih. Nah, sudah. Coba kita tes ya.
tes tegangannya lagi. Apakah tegangannya turun lagi apa tidak? Bluetooth mode. Nah, tegangannya sekarang 3,3 ya, tidak 2,5. Naik ya. Tegangannya naik. Apakah Bluetoothnya hidup? Wah, sekarang Bluetoothnya hidup ya, tidak mati lagi. Coba kita cek. FM mode. Nah, sekarang tidak mati lagi ya. Coba kita cari gelombang radio. Oh, pause. Line in mode. Bluetooth mode. FM mode. Line in mode. Bluetooth mode. FM mode. Saya pengen carinya ini ya. Gak ada yang tersimpan nih. Kayak pencariannya nih. Saya gak ada paham Line nih. in mode. Gak ada paham. Intinya speaker ini sudah normal ya. Bluetooth mode. FM mode. Pencarian gelombangnya gimana ini? Biasanya ada untuk pencarian ya. Ini malah pause ya. Oh, ini harus ditekan. Lama apa? So. Oh gitu ya cara programnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bertanya saya silakan. Jadi cuma dioda ini yang diganti ya. Tahun 7 Hijriah, maka Nabi datang bersama sekitar 2000 sahabat untuk melaksanakan umrah sebagaimana yang sudah disepakati dengan kaum musyrikin. Maka Nabi masuk kota Mekah dengan kain ihram, dengan bawa senjata, tapi bukan senjata pertempuran, tapi senjata orang yang musafir, senjata yang wajar. Akhirnya masuklah Nabi SAW umrah 3 hari, menetap di Mekah selama 3 hari. Setelah itu waktunya Nabi harus balik. Dan ternyata